panitia penyelenggara peringatan Maulid Baginda Nabi besar kita Muhammad. Mudah-mudahan apa yang telah mereka curahkan, baik berupa tenaga, ekonomi, dan pikirannya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat-lipat kebaikan, dan mudah-mudahan kelak di akhirat nanti akan mendapat syafaatil udmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Begitu pula yang terhormat kepada aparatur pemerintah setempat, baik dari sipil maupun non sipil, terutama yang terhormat kepada Bapak Lurah. Alhamdulillah Pak Lurah hadir. Biasanya acara-acara pengajian begini Lurah nggak hadir, tapi hebat. Lurah Gedong Dalem hebat. Pengaruh Pedek Sereng Kanda kita Pak Ustadz Abdul Muhid. Mudah-mudahan Bapak Lurah Kelurahan Gedong Dalem, Kecamatan Jombang Wetan, Kota Cilegon, beserta sekalian staf-stafnya, mudah-mudahan Bapak Lurah kita dijadikan aparatur pemerintah setempat yang benar-benar amanah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus kepada muratibil acara yang sama-sama dirahmati dan mudah-mudahan pula dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Aman amin. Ibu-ibu sambil gayem bah. Snack 10 kotak sudah beak, udah habis. Bu, ibu-ibu dipanggil nggak nyaut. Kalau di tempat saya, di tempat Bapak Abdul Muhid itu ada namanya ikan asin, Bu. Tahu ikan asin, Bu? Ikan asin itu matanya gimana? Melotot, dipanggil nyaut atau tidak? Ibu-ibu terus mau dipanggil ikan asin, Bu. Bu, wong wadon bedengin, wong lanang gampang. Bapak-bapak pasti ikut perempuan. Kira-kira ceramah ini berapa jam, Bu? Ai samsiama rong jam. Ibu, dimana-mana patokan ceramah itu 1 jam, Bu. Itu patokan ceramah. Apabila lewat 1 jam, hitungannya cerdas. Ada Pak Muhid, ada Pak Sumarsono ya, Insya Allah. Terus ceramahnya ini enaknya duduk atau berdiri, Bu? Ya lagi jadi tukang kuli Pak Marsono. Berdiri. Deal 1 jam. Lewat 1 jam hitungannya, ya. Para bapak, ibu, hadirin jamaah pengajian Maulid Sayyidil Anam rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan budi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat dan segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita bersama, terutama pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Syukur alhamdulillah, Bapak Ibu warga masyarakat Metro Villa Cilegon masih bisa diberi kesempatan umur. Amin. Aja sambil gegayem didoakan, Bu. Amin. Jangan sambil main HP.
Syukur alhamdulillah para bapak ibu hadirin sekalian, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini masih bisa diberi kesempatan kesehatan sehingga kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk turut serta mensiarkan agama Islam dengan memperingati suatu peristiwa besar, suatu peristiwa yang teragung, suatu peristiwa yang tidak ada tara dan tandingan dalam sepanjang kehidupan sejarah para rasul dan anbiya, yaitu peristiwa dilahirkannya dan diproklamirkannya Nabi akhir zaman untuk seluruh umat manusia dalam sepanjang kehidupan zaman, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini mendapat kucuran rahmat, barokah dan magfirah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Temanya apa ini? Peringatan Maulid Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal dan santunan anak yatim dan duafa. Subhanallah, is the best buat saudara-saudara kita. Mudah-mudahan continue Kanda Abdul Muhid untuk santunan anak-anak yatim kita. Mari tanamkan keteladanan Nabi Muhammad untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini bagian daripada yang ada di tema ini. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, satu-satunya rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia dalam sepanjang kehidupan zaman, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad illa kaffatan linnas, melainkan untuk seluruh umat manusia. Bangsa apapun yang ada di dunia ini wajib hukumnya beriman kepada Allah dan Rasulnya, wajib hukumnya beriman kepada apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya perintahkan. Namun umat beliau Rasul itu ibu terbagi menjadi dua bagian. Lagi ngaji nih. Pertama bisa dikatakan ummatud dakwah, yang kedua dikatakan ummatul ijab. Yang mana ummatud dakwah itu Pak Kiai, itu pada hakikatnya juga umat beliau Rasul, seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan orang-orang yang masih primitif, itu juga umat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka masih dituntut. Adapun kita semua yang hadir ini adalah ummatul ijabah, umat yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa sih Bapak Ibu sekalian, manusia ini diperintah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya? Karena kalau kita kembali kepada ilmu psikologi, kalau kita kembali kepada ilmu kejiwaan, di antara sekian banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia ini adalah makhluk yang paling mulia,
makhluk yang paling indah kejadiannya. Tidak ada makhluk-makhluk yang jumlahnya begitu besar, Bu, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keindahannya mengalahkan daripada keindahan manusia. Dan yang terbaik dalam diri manusia adalah hati manusia. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Kata beliau Rasul, ingatlah bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, ada segumpal darah. Idza saluhat, apabila segumpal daging, segumpal darah itu baik, maka baik semuanya. Ucapannya baik, pandangannya baik, tidak melotot terus ke suami. Zaman sekarang ini zamannya zaman edan, Bapak. Padahal orang Islam ini patokannya Al-Quran, tapi sekarang ini rombongan polda-polda ini yang mengatur bapak-bapak. Akur. Makanya ini potongan wajah-wajah bapak-bapak ini dari pagi semuanya ini kusam semuanya. Kenapa? Kenapa? Kata orang Bojonegara, mak, bekas kebanyakan dituding baik orang wong wadon. Akur? Akur? Kerudung syar'i. Pengajian di mana dikejar, tapi adab kepada suami tidak mau berubah. Walaupun ibu tukang ibadah 5 waktu berjamaah, pengajian Jakarta dikejar, tapi kalau tidak hormat kepada suami, jangankan surga, baunya tidak dapat, Bu. Dengar? Iya, aja melotot nih kita. Ini sabda Rasul. Jangan ini kiai yang dibantai, Bu. Tenang aja, Ibu. Sepertinya Pak Kiai ini apa di-calling sama Pak Abdul Muhid? Enggak ada, Bu. Apa di-calling sama Pak Sumarsono dengan Pak Haji Hatta? Tidak. Apa di WA dengan Pak Haji Fatah? Tidak. Ketua DKM baik, Pak. Nanti ada golek wal makhluk. Ini lagi giliran emak-emak sing remek. Nanti di ujung acara bapak-bapak nanti sing remek hajur mangal. Setuju? Oh, wadon kudus ngoceh sing barang mau. Oh, dandane ora cukup 2 jam. Abad debot. Aduh, arep kondangan mau pakai make upnya juga nggak cukup 3 juta Kanda Muhid. Ayo bener, Bu. Makanya kenapa sih perempuan lari ditari nikah sama kiai lari? Pak Kiai. Makanya istri-istri ustadz itu semuanya kurus-kurus, mukanya kusam-kusam. Masalahnya bedaknya bedak Viva sih, harganya 6.000, Pak Mas Marson. Tapi kalau istri saya lain, Bu. Lipstiknya itu istri saya pakai lipstik Wardah. Benar kan? Warna pink nomor 04. Nanti dulu lagi cerita ini, mah. Lagi cerita. Harganya normal tuh 65, Bu. Itu baru lipstik. Bedaknya yang glowing seperti ibu-ibu metro ini bukan bedak murahan ini. Ini makeover. Akur ya, Bu ya. Harganya paling murah itu 370. Tapi istrinya Pak Muhid bukan makeover lagi, Sephora. Harganya 1.750.000. Itu baru lipstick sama bedak, belum maskara merek Maybelline. Iya tak, Bu? Harganya 145. Ya kalau dijumlah semuanya ini dari make up sampai kebaya emak-emak ini pengajian ini 4 juta.
totalnya ini. Kalau nggak percaya nggak apa-apa Bu, depan Metro ada toko dandan di situ, ya kan? Istri saya di situ mampirnya. Kalau habis ceramah itu biasa istri saya itu ngajaknya ke situ. Kalau saya ceramah di Gunung Sari biasanya itu 1 jam di Gunung Sari, pisang matang masuk mobil, beras 2 karung masuk mobil, isi amplopnya gede. Itu Gunung Sari, nggak ada saudara. Tapi Metro Villa Bu, kalau nggak biasa dibiasain. Akur, setuju? Tadi Pak Sumarsono telepon terus, Pak Kiai udah nyampe mana? Di rumah Pak, mau berangkat jam 7:30 Ibu. Tukang listrik marah-marah. Pak Kiai mau kemana? Mau ngisi acara pengajian di Masjid At-Taqwa. Nanti dulu, pondok pesantren nunggak, belum bayar listrik. Berapa kata saya? 1,5 juta. Kapan mau bayar? Nanti dulu, pulang dari Metro beres pokoknya. Takbir. Inilah, ini para pecinta Rasulullah. Anak yatim juga disantunin, subhanallah. Saya bangga Ibu punya saudara di sini. Segenap para pengurus masyarakat mudah-mudahan penuh keberkahan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Tuh jawabnya salah. Salah itu jawab. Ibu, kalau yang nanya Pak Lurah, tokoh-tokoh para guru, lanjut Nabi boten. Jawaban yang beradab boten borong Pak Lurah. Gitu loh Bu ya. Terkecuali tukang pacul yang ini, pacul Nabi boten terus pacul terus. Ayo Bu ya, lanjut Nabi boten. Mau bilang lanjut dikira nyuruh Pak Kiai, mau diam aja takut ceramahnya setengah jam. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging segumpal darah itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka akan rusaklah semuanya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah kata beliau Rasul, yang demikian itu adalah hati manusia. Dan yang terbaik dalam hati manusia adalah imannya manusia. Maka oleh karena itu manusia diperintah untuk beriman agar menjadi hamba Allah yang terbaik. Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akumur rasul, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Siapa rasulnya Kiai? Tentu baginda Nabi kita Muhammad. Bahwa apa Rasulullah? Bil haq, kata tafsir Ibnu Abbas, bit tauhid wal Quran, dengan membawa agama yang hak, agama yang benar, yaitu agama Islam. Dari mana agama Islam dibawa? Bukan dari Timur Tengah, bukan dari Eropa, bukan dari Asia. Agama Islam dibawa mir rabbikum, dari Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu. Setelah dibawa oleh baginda Rasul, fa'aminu khairan lakum, maka berimanlah kalian, iman itu lebih baik buat kalian semuanya. Bapak Ibu jamaah Maulidin Nabi rahimakumullah, di zaman sekarang ini masyarakat Pulau Ampel, Bojonegara, Cilegon, Serang, Rangkas Bitung, dulu notabene kota santai, tapi sekarang kiainya ditakut-takutin. Karena sekarang ini kita semua sedang dikafirkan, hanya tidak terasa. Kenapa saya katakan demikian? Sebab agama diukur dengan jabatan, agama diukur dengan pangkat, kedudukan, uang yang miliaran. Akur Bu, akur Bu. Kalau agama diukur dengan demikian, maka lemah agama.
Kalau zaman dulu ibu, saya punya kakek nami kula kasih Haji Syaihul Hidayat. Haji Syaihul tentu punya ayah bin Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Jalaluddin. Kiai Haji Ahmad Jalaluddin punya ayah bin Kiai Haji Muhammad Qurtubi. Kiai Haji Muhammad Qurtubi punya ayah bin Asy-Syaikh Muhammad Ja'far Sumurgunung. Beliau lahir 1845, wafat 1927. Yang dulu masyarakat Bojonegara yang disembah bukan Allah, tetangkalan, batu, wiwitan. Beliau punya murid Ba'dul Aulia Asy-Syaikh Asnawi Caringin. Ki Asnawi Caringin memperdalam ilmu tauhid, yaitu ning boyot kula di Kampung Nyamuk, Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Syekh Muhammad Ja'far tentu punya ayah bin Kiai Haji Muhammad Nuh. Kiai Muhammad Nuh punya ayah bin Kiai Mas Qasim. Ki Mas Qasim punya ayah bin Buyut Baketel Pangsoran. Kalau ibu-ibu mau ziarah ke Gunung Santri, di bawah ada Kampung Pangsoran. Di situ ada makom Karomah. Itu makom Kiai Jamat. Nama aslinya, panggilannya Buyut Baketel. Buyut Baketel punya ibu bin Sayyidatina Nyai Mas Ratu Gamparan Banten. Nama aslinya Ratu Aisyah. Ratu Aisyah punya ayah binti Pangeran Aryadillah Panglima Perang Banten. Pangeran Aryadillah Panglima Perang Banten punya ayah bin Maulana Hasanuddin Sultan Banten. Maulana Hasanuddin Sultan Banten punya ayah bin Sultanil Mahmud Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon, wahakada, dan seterusnya sampai Sayyidina Husain bin Ali karramallahu wajhah wa Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kalau ada waktu ziarah di Gunung Santri, mampir ya di makam Syekh Muhammad Ja'far. Nanti akan saya beri kenang-kenangan, karena zaman-zaman sekarang ini sudah tidak memahami barokah. Apa sih barokah? Zaman sekarang ini ukurannya matre. Apa sih dikir-dikir itu? Zaman sekarang ini ibu banyak aliran-aliran. Kalau anak-anak kita, masjid-masjid kita tidak dibentengi dengan ilmu agama yang kuat, bisa-bisa nanti aliran-aliran yang sesat menyesatkan itu masuk di daerah kita. Allahumma ba'idna min dalik. Makanya saya sampaikan dakwah